Assalamualaikum, saya Aryawan di channel Interium DIY Akrilik, episode ke-19 tentang vacuum forming. Ada bagusnya rekan-rekan sebelum melihat episode ke-19 ini juga melihat episode ke-6 tentang pembuatan dom, kemudian episode ke-18 part 1 dan part 2. Dalam episode ini kita akan memanfaatkan alat-alat yang sudah kita buat pada episode 18 dengan teknik yang berbeda untuk vacuum forming. Untuk lebih jelasnya, ikuti video tutorial berikut ini. Untuk pembuatan pemanas berikut kompornya bisa dilihat di episode ke-18 part 1 dan part 2 tentang dom advance. Yang pertama, kita siapkan akrilik yang cukup tebal untuk cetakan. Kemudian bagian tepinya dibakar terlebih dahulu dengan tujuan agar silikon sealant lebih mudah menempel pada akrilik tersebut. Kemudian bagian tepi akrilik tersebut diberi silikon sealant yang cukup tebal. Bagian dalamnya diberi ganjal kira-kira 3-5 mm. Setelah bagian luar silikon sealant mengering, tetapi bagian dalamnya masih lunak, letakkan akrilik yang lebar di atasnya, kemudian diberi beban. Setelah silikon sealant kering, angkat akriliknya, kemudian rapikan silikon sealant yang berlebih pada bagian luar dan bagian dalamnya. Bagian dalam cetakan diberi parit-parit kecil dengan menggunakan cutter akrilik berbentuk kotak-kotak dengan tujuan sebagai saluran udara pada saat vakum nanti. Tempelkan benda yang akan dicetak di atas cetakan akrilik dengan menggunakan double tape agar tidak bergerak. Selanjutnya di bagian pemanas, letakkan akrilik di atas pemanas, kemudian dijepit dengan menggunakan bingkai dan gunakan catok pada sekeliling bingkai tersebut. Tutup bagian atasnya dengan triplek tipis agar panas tidak mudah terlepas dari akrilik yang sudah dipanaskan. Nyalakan kompornya, diawali dengan api yang kecil. Akrilik yang sudah panas sampai bagian tepinya mulai lentur. Lalu siapkan cetakan yang sudah dihubungkan dengan mesin vakum. Kemudian nyalakan mesin vakum. Setelah penutup diangkat, langsung tekan cetakan pada akrilik yang sudah lentur. Biarkan beberapa saat hingga udara di dalam cetakan terhisap oleh mesin vakum. Matikan kompor, dan setelah akrilik mulai mendingin dan tidak bergerak lagi, pompa vakum sudah bisa dimatikan. Pastikan tetap tidak ada yang bocor. Setelah akrilik menjadi dingin, lepaskan cetakan. Dan ini adalah hasilnya. Akrilik berbentuk sesuai dengan benda yang tadi dicetak. Itu tadi adalah dasar-dasar untuk membuat vacuum forming. Berikutnya adalah yang sedikit lebih rumit, tetapi prinsipnya hampir sama. Berikut videonya.
Pada cara yang kedua, kita akan coba mencetak peralatan yang bentuknya lebih rumit dibanding yang pertama. Tempelkan dengan menggunakan double tape agar tidak bergerak. Pada cara kedua ini, kita akan menggunakan bingkai yang bisa terlepas dari pemanasnya. Di sini saya menggunakan skrup pada sekeliling bingkai untuk memastikan akrilik terjepit dengan sempurna. Lakukan pemanasan seperti cara pertama hingga akrilik benar-benar lentur sampai ke bagian tepinya. Setelah akrilik lentur, siapkan cetakan yang sudah dinyalakan mesin vakumnya. Kemudian segera pindahkan akrilik lentur tersebut ke atas cetakan. Biarkan beberapa saat hingga akrilik mulai membentuk benda yang ada di bawahnya. Setelah tidak bergerak lagi akriliknya, maka biarkan beberapa saat mesin vakumnya tetap menyala. Ini adalah hasil dari cara kedua. Hampir sama dengan yang pertama, namun lebih detail bentuknya. Tetapi untuk benda-benda yang lebih tebal, seperti halnya bor ini, yang lebih tebal dari tang ini, kita harus membuat sistem yang berbeda, yaitu dengan cara memvakum ke bagian atas dulu, divakum di atas dulu, baru kemudian divakum ke bawah. Berikut tutorialnya. Pada cara ketiga ini, dan di sini saya menggunakan akrilik dome yang pernah kita buat pada episode 18 lalu. Lubangi bagian atasnya untuk saluran selang vakum. Kemudian bagian dalamnya diberi lembaran seng atau logam lain dengan menggunakan double tape dan diberi silikon sealant di sekelilingnya agar tidak terlepas. Tujuannya adalah pada saat nanti ada udara masuk dari bagian atas, udara tersebut menjadi tetap panas seperti di bagian dalamnya. Di sini juga saya menggunakan skrup untuk memperkuat bingkai ke domnya. Susunan cetakan adalah cetakan pertama adalah bingkai kosong, kemudian dom, antara dom dan akrilik diberi silikon supaya kedap. Selanjutnya adalah akrilik yang akan kita vakum. Kemudian yang terakhir bingkai lagi untuk penjepitnya. Selanjutnya balik cetakan tadi, sebelum dipanaskan kita siapkan dulu benda yang akan kita cetak, yaitu bor. Kita tempelkan dengan double tape agar tidak bergerak. Setelah akrilik mulai lentur, perlahan-lahan divakum sehingga menjadi dom di dalam dom cetakan. Apabila dom sudah cukup tinggi atau sudah lebih tinggi dari benda yang akan kita cetak, mesin vakum bisa kita lepas. Pindahkan selang vakum
ke cetakan yang ada bornya. Nyalakan mesin vakum, kemudian pindahkan dom yang dari cetakan pemanas dan segera lepas cek valve-nya agar udara bisa masuk dari bagian atas. Tunggu sampai akrilik yang terhisap tidak bergerak lagi. Biarkan mesin vakum menyala untuk beberapa saat. Ini adalah hasil dari vakum dengan cara ketiga. Itulah tadi cara untuk membuat vacuum forming bila bendanya cukup tebal. Tetapi untuk teknik vacuum forming ini kita membutuhkan alat vakum yang cukup bagus, misalnya seperti mesin vakum AC atau kompresor AC atau kulkas, atau mungkin juga bisa kita menggunakan vacuum cleaner yang untuk pembersih debu di rumah. Bila kita menggunakan yang tipis seperti PVC kaku ini, kita bisa menggunakan sistem yang seperti tadi atau dengan sistem lain yang akan ditunjukkan di video berikut ini. Lembaran PVC kita jepit seperti pada cara yang kedua. Di sini kita tidak menggunakan pemanas kompor, tetapi cukup menggunakan hot air gun yang untuk memanaskan PVC kaku tersebut. Panaskan sekeliling PVC sambil dinyalakan setelah mulai lentur. Panaskan bagian-bagian yang masih dingin sehingga membentuk benda yang akan kita cetak. Ini adalah hasilnya dengan menggunakan lembaran PVC. Demikianlah teknik vacuum forming yang sederhana. Mudah-mudahan bisa membantu rekan-rekan di rumah ataupun mungkin rekan-rekan yang punya usaha kecil untuk berkreasi dengan vacuum forming. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.